Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Anselmus Amunese dalam renungan pada hari Minggu Paskah yang kelima. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Dan bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan oleh Tuhan, dijamah dan disembuhkan. Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema penting, yaitu tanda murid Kristus yang sejati. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus hari ini adalah pernyataan identitas. Bukan identitas berdasarkan dokumen atau penampilan luar, tetapi tanda yang paling dalam dan nyata dari seorang murid Kristus, yaitu kasih. Yesus tidak mengatakan bahwa orang akan mengenali kita sebagai muridnya karena pengajaran kita, ritual kita, atau bahkan mukjizat kita, tetapi karena saling mengasihi. Konteks ayat ini sangat penting. Ini adalah bagian dari perjamuan terakhir. Saat Yudas sedang bersiap mengkhianati Yesus, Yesus justru mengajarkan kasih sebagai warisan terakhirnya. Kasih yang ia maksud bukan sekedar perasaan, melainkan kasih yang menggerakkan untuk memberi diri, seperti yang akan ia tunjukkan di salib. Santo Yohanes Chrysostomus menulis dalam homili tentang Yohanes, tidak ada yang lebih besar dari kasih. Itu adalah akar, sumber, dan ibu dari segala kebaikan. Sementara itu Santo Agustinus dalam Tractatus in Ioannis Evangelium mengatakan, kasih adalah tanda paling sejati dari mereka yang benar-benar mengenal Allah. Karena siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yesus ingin agar dunia melihatnya dalam komunitas para murid. Bila kita tidak saling mengasihi, dunia akan gagal melihat wajah Kristus. Bagaimana kasih ini diwujudkan secara nyata hari ini? Pertama, kasih yang sabar dan murah hati di dalam keluarga. Disinilah kita pertama-tama dipanggil menjadi murid Kristus. Mengasihi bukan berarti tidak pernah kecewa atau marah, tetapi selalu memberi ruang pengampunan dan kesabaran. Kedua, kasih yang aktif dalam komunitas gereja dan masyarakat. Santo Gregorius Agung dalam homili tentang Injil PL 76-1087 mengatakan, kasih yang sejati tidak berhenti pada kata-kata. Ia mendorong kita untuk bertindak. Ketiga, kasih yang melintasi perbedaan. Dalam dunia yang penuh polarisasi, kasih Kristiani adalah jembatan. Paus Fransiskus menulis dalam Fratelli Tutti 133, kasih bukan 183. Kasih bukanlah ide yang abstrak. Ia adalah hidup yang nyata, yang dibagikan, waktu yang diberikan, pelayanan yang dilakukan kepada mereka yang membutuhkan. Kasih bukan hanya untuk mereka yang kita sukai, tetapi juga untuk mereka yang sulit kita terima. Disinilah kita menghadapi dan kita menghidupi sabda Yesus. Jika kamu mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu,
apa lebihnya kamu? Maka hari ini, mari kita menanggapi undangan Yesus. Jadilah muridnya yang dikenal, bukan karena penampilan atau kata-kata, tetapi karena kasih yang nyata. Kasih yang menjadi saksi, kasih yang mengubah hati, kasih yang membuat dunia berkata mereka adalah murid Kristus. Kasih adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah berakhir. Dan seperti kata Santa Teresa dari Lisieux, kasih adalah segala-galanya. Kasih adalah jalan yang paling langsung menuju surga. Mari kita berjalan di jalan itu, jalan kasih, jalan Kristus. Berkat Allah yang mau kasih turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.